بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك المعبود صاحب الكرم والجود، وصلى الله وسلم على الحامد المحمود سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صاحب اللواء المعبود والحوض المورود، وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى اليوم الموعود. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نورك الساري ومددك الجاري، واجمعنا به في كل أطوارنا، وعلى آله وصحبه يا نور. أما بعد، نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian 2 minggu sekali dalam pembacaan kitab Mukasyafatul Qulub. Dan alhamdulillah, pada malam hari ini kita telah memasuki malam kedua daripada bulan Rajab, bulan Rajabillahil Haram, bulan Rajab, yaitu bulan Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Di dalam sebuah hadis Al-Imam As-Suyuti meriwayatkan di dalam kitabnya Al-Jami'ul Kabir daripada Abil Fatah bin Abil Fawaris, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Rajabu syahrullah wa Sya'banu syahri wa Ramadhanu syahru ummati." Rajab adalah bulannya Allah dan Sya'ban adalah bulanku, kata Nabi, serta Ramadan adalah bulan umatku. Sehingga di bulan Rajab yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala ini, Allah bertajalli kepada hambanya dengan maghfirah, dengan ampunannya. Oleh karenanya para ulama menganjurkan kepada kita untuk memperbanyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala di sepanjang bulan Rajab ini. Karena Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu taubat dan pintu ampunan kepada setiap hambanya yang ingin bertaubat, dan itu terjadi di setiap saat, di setiap waktu, dan di setiap bulan. Akan tetapi di bulan Rajab ini Allah Subhanahu wa taala lebih membuka luas-luas pintu taubatnya untuk para hamba yang ingin bertaubat, dan akan menerima setiap orang yang meminta ampun kepadanya. Diberikan kepada orang tersebut maghfirah, ampunan dari sisinya. Sehingga Syekh Abdul Hamid Qudus di dalam kitab Kanzun Najah was Surur meriwayatkan daripada Wahab bin Munabbih radhiyallahu anhu bahwa apabila masuk bulan Rajab, jami'u anharid dunya tazuru Zamzam. Semua sungai-sungai yang ada di dunia ini akan berziarah mengunjungi sumur Zamzam. Sumber mata air sungai yang ada di dunia, di bulan Rajab dia akan berhubungan dengan sumber mata air sumur Zamzam. Di sini ada sungai. Sungai Baru, mana sungainya? Namanya Sungai Baru. Sungainya di mana? Hah? Bukan tambang kan?
Yang penting bukan tambang ya. Tambang itu bukan sungai itu. Itu manusia yang menabung. Nah, itu sungai yang ada di dunia, sumber mata airnya ziarah ke sumur Zam-Zam yang ada di Makkah Al-Mukarramah. Ya, sungai itu juga makhluk Allah. Sungai juga bisa berinteraksi satu sama lain. Begitu. Akhirnya sungai sama laut berinteraksi. Bagaimana kalau kita banjir bandang saja? Jadilah banjir bandang. Ya, bisa saja, kan makhluk Allah Ta'ala juga. Yang penting di bulan Rajab ini sungai itu semuanya berziarah ke sumur Zam-Zam. Berkah insyaallah. Bala akan diangkat, musibah akan diangkat. Karena bulan Rajab juga disebut dengan Rajabul Asab. Rajabul Asab, bulan Rajab yang melimpah. Kenapa dikatakan bulan Rajab yang melimpah? Di anna rahmat tusabbu fihi, karena rahmat Allah ditumpah ruahkan di dalamnya, sehingga disebut juga dengan Rajabul Asam. Ada lagi yang menamakannya Rajabul Asam, bulan Rajab yang tuli. Maksudnya tuli bagaimana? Di annahu la yusma'u fihi hissul qital, karena di bulan Rajab tidak pernah terdengar suara peperangan. Sehingga bulan Rajab ini adalah bulan yang penuh rahmat dan bulan yang penuh kedamaian insyaallah. Lanjutan riwayat Wahab bin Munabbih bahwa faman istaghfarallaha ta'ala fihi wa qala fil ghadati wal ashyi rabbighfirli warhamni wa tub alayya 70 marratan mustaqbilal qiblati rafi'an yadayhi lam tamassa lahun naru jilda. Barang siapa yang beristighfar kepada Allah, meminta ampunan kepadanya di setiap hari bulan Rajab, pagi dan sore dia membaca Rabbighfirli warhamni wa tub alayya sebanyak 70 kali, seraya mengangkat kedua tangannya menghadap kiblat, maka api neraka tidak akan menyentuh kulitnya. Artinya masuk surga. Amalkan itu. Kita di Hadramaut sana biasanya mengamalkan itu setelah sholat subuh dan setelah sholat isya. Karena makna al-ghadah dan makna al-asyi, makna ghadah pagi itu bisa dikatakan dari sejak setelah fajar sampai matahari meninggi ke pertengahan langit. Adapun makna asyi sore itu dari sejak menjelang terbenamnya matahari sampai malam. Sehingga kita memiliki banyak kesempatan untuk membaca istighfar tersebut sebanyak 70 kali. Sedikit, tidak begitu sulit untuk diamalkan. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli, wahai Tuhanku ampuni bagi saya segala dosa-dosa, warhamni dan rahmati saya, wa tub alayya dan terima taubat saya. 70 kali. Ya, sebentar. Setiap selesai sholat subuh dan setiap selesai sholat isya, amalkan itu. Insya Allah api neraka tidak akan menyentuh kulit kita. Orang kalau tidak disentuh oleh api neraka, walaupun dibuat ke api neraka, tetap saja api neraka menjauh darinya. Enak ya. Api neraka nggak mau menyentuh kulitnya. Hatta ente lompat di neraka, nerakanya yang menjauh. Subhanallah. Amalannya apa? Yaitu amalkan terus 70 kali setiap selesai subuh dan setiap selesai salat isya. Di Hadramaut sampai sekarang diamalkan itu. Perbanyak juga untuk bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala.
mentakdis zatnya Allah Subhanahu wa taala. Buktikan kepada para malaikat yang dulu sempat meragukan keberadaan manusia ini di muka bumi dan membanggakan diri bahwa hanya mereka yang pandai bertasbih. Di dalam Al-Qur'an Allah ceritakan, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Tuhanmu Allah taala berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya saya menciptakan di muka bumi ini seorang khalifah dari bangsa manusia. Qalu, para malaikat protes, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima. Ya Allah, engkau ciptakan manusia, berarti engkau hendak menciptakan makhluk yang akan merusak bumi dan menumpahkan darah di dalamnya. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kami para malaikat senantiasa bertasbih kepadamu dan mentakdis, mensucikan zatmu. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Dijawab sama Allah, sesungguhnya saya Maha mengetahui dan lebih tahu daripada kalian. Artinya apa? Malaikat sempat meragukan kita. Nah, ini waktu kita membuktikan kepada para malaikat. Biar Raqib Atid sulitan mencatat amal kita. Iya. Sibuk mencatat amal kita sekarang ini. Ayo buktikan. Ya. Hubungkan antara kita dengan Tuhan kita, Allah Subhanahu wa taala. Kapan lagi kalau tidak dimulai dari waktu-waktu semacam ini? Cukup rasanya kita sudah menjauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Cukup rasanya sudah kita menyandang jutaan dosa ini. Kapan lagi kita bertaubat kepadanya? Pelihara mata kita, jangan memandang yang haram. Pelihara telinga kita, jangan mendengar yang haram. Jaga lidah kita, jangan mengucapkan yang haram. Jaga anggota tubuh kita, berusaha sekuat mungkin untuk bisa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika di bulan yang penuh rahmat ini kita tidak mendapatkan rahmat, di bulan yang penuh ampunan ini kita tidak mendapatkan maghfirah dari Allah, duhai, betapa ruginya kita. Di musim langsat kada temakan buah langsat. Di musim durian kada temakan buah durian. Duhai, betapa ruginya kamu. Semua orang mengatakan, Masya Allah, durian di daerah Batu Tunggu tuh enak rasanya. Di daerah Tungkaran lebih enak. Orang semua bicara durian dan keenakan, ente nganga kada tahu. Apa yang kalian bicarakan apa? Duren. Memang musim duren. Loh, kemana aja kamu? Ini anak lumus sudah musimnya. Iya. Ya alhamdulillah, sekarang ini kita banyak rahmat yang Allah Ta'ala curahkan, banyak ampunan yang Allah Ta'ala sebarluaskan kepada para hamba-hambanya yang ingin mendekatkan diri kepadanya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan taufik kepada kita untuk dapat mengamalkan amal-amalan tadi, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampuni segala dosa-dosa dan kesalahan kita serta menerima taubat kita. Amin Allahumma amin. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bih wa bi'ulumihi wa asrarihi fid dharain amin radhiyallahu ankum. I'lam annahu warada anna awwala ma yunzaru fihi min amalil abdi yaumal qiyamati as-salah fa in wujidat tammatan qubilat minhu wasairu amalih wa in wujidat naqisatan ruddat ilaihi wasairu amalih. I'lam, ketahuilah, annahu, bahwasanya, warada, telah datang riwayat, anna awwala ma yunzaru fihi min amalil abdi, bahwasanya pertama-tama yang dipandangi, diperhatikan daripada amal ibadah seorang hamba yaumal qiyamati, kelak di hari kiamat, as-salah, adalah salat. Fa in wujidat tammatan, maka jika didapati salat itu di hari kiamat kelak sempurna, qubilat minhu, maka salat itu diterima dari si hamba.
Dan bukan hanya sholatnya saja yang diterima, wasairu amalih, dan seluruh amal-amal lainnya. Kenapa? Karena sholatnya sempurna. Zakatnya diterima juga, puasanya diterima juga, seluruh amal-amal baiknya diterima. Kenapa? Karena sholatnya sempurna. Wa in wujidat naqisatan, dan jika didapati sholatnya itu dalam keadaan kurang, dalam keadaan cacat, tidak sempurna, ruddat ilaih, maka sholatnya itu akan dikembalikan kepadanya. Wasairu amalih, dan lebih memprihatinkan lagi, seluruh amalnya juga ditolak, dikembalikan kepadanya. Na'udzubillah min dzalik. Jangan anggap sepele perihal sholat. Jangan anggap remeh. Seluruh amal ibadahmu diterima atau ditolaknya nanti bergantung dengan sholatmu. Kamu bisa saja bersedekah, kamu bisa saja puasa, kamu bisa saja membantu orang yang memerlukan bantuan, menyumbang ini dan itu, tetapi kamu tidak sholat, maka semuanya itu akan menjadi sia-sia. Karena kelak ketika dihisab, ternyata sholatnya belum, tidak dikerjakan, atau dikerjakan tetapi tidak sempurna, maka karena sholatnya tidak sempurna, semua yang lain tidak akan dipandang sama Allah. Sholatnya ditolak, yang lain pun ikut ditolak. Na'udzubillah min dzalik. 2 bulan lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Jangan sampai kewajiban berpuasa dijalankan, tetapi kewajiban sholat 5 waktu diabaikan. Bukankah dua-duanya sama-sama rukun Islam? Rukun Islam bukan hanya puasa di bulan Ramadan saja. Sholat 5 waktu juga rukun Islam. Bahkan dia lebih dulu disebut daripada puasa di bulan Ramadan. Karena sangat banyak orang yang berpuasa di bulan Ramadan tetapi dia melalaikan sholat. Tidak sedikit yang seperti itu. Bahkan puasanya cuma 5 menit. Puasa cuma 5 menit. Dari sejak setelah sahur, bukan sholat subuh, setelah sahur langsung tidur dia. Tidur. Nanti kira-kira 5 menit buka baru bangun. Jadi puasanya cuma 5 menit. Ya Allah, jangan lagi kebiasaan seperti itu dilakukan. Yang lalu biar berlalu, ya. Sekarang buka lembaran baru. Jangan kayak gitu lagi. Perbaiki sholatnya. Dari sekarang memperbaikinya. Makanya para salaf soleh terdahulu mengatakan syahrul Rajab syahruz zar'i, wa syahrul Sya'ban syahrus saqi, wa syahrul Ramadan syahrul hasad. Perumpamaan bulan Rajab ini adalah perumpamaan bulan untuk bercocok tanam. Sekarang kita sedang bercocok tanam ini. Menanam amal kebaikan, menanam istighfar, menanam tasbih, menanam salat yang fardu dan yang sunnah, serta amal-amal baik lainnya. Wa syahru Sya'ban, dan bulan Sya'ban syahrus saqi, adalah bulan untuk menyiram tanaman-tanaman tersebut. Tanaman yang kita tanam di bulan Rajab, kita siram nanti di bulan Sya'ban. Maksudnya bagaimana? Pertahankan. Jangan sampai kita sudah mendapat ampunan dari Allah Ta'ala, setelah masuk bulan Sya'ban kita kembali melakukan dosa-dosa. Jangan sampai. Pelihara. Jangan sampai kita sudah mendapatkan rahmat, kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu begitu masuk bulan Sya'ban kita kembali melakukan hal-hal yang membuat Allah Ta'ala murka kepada kita. Jangan sampai itu dilakukan. Pelihara dan jaga, rawat, pupuk dan siram. Dia akan subur dan tumbuh berkembang. Nanti dia akan berbuah. Di bulan Ramadan kamu akan memanen itu semua. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jauh-jauh hari sudah berdoa
Di bulan Rajab ini Nabi hampir setiap hari membaca Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, dan sampaikan kami untuk bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan. 2 bulan sebelum masuk Ramadan, Rasulullah sudah merindukan Ramadan. Bagaimana dengan kita? Baca doa itu, selipkan di setiap kali selesai salat 5 waktu, agar mendapat keberkahan di bulan Rajab, mendapat keberkahan di bulan Sya'ban, dan sampai berjumpa dengan bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Baca itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mathalus salatil maktubati kamathalil mizani man aufa istaufa." Perumpamaan salat maktubah yang fardu itu sama seperti perumpamaan neraca, timbangan. Man aufa, maka barang siapa yang menepatinya dengan baik, menimbangnya dengan bagus, dengan seadil-adilnya, istaufa, maka dia berhak untuk mendapatkan kesempurnaan daripada timbangan itu. Artinya, jika kita menunaikan hak salat dengan benar, maka kita berhak untuk mendapatkan pahala yang sempurna pula. Itulah perumpamaan salat. Jika kita menimbang timbangan dengan curang, maka hasil timbangan itu pasti berkurang dan kita akan rugi, kan begitu. Artinya jika kita tidak sempurna dalam menjalankan hak salat, pahala yang kita dapat pun pasti kurang, kita rugi. Tapi kalau kita menimbang dengan adil, 1 kilo dacing itu apa ngarannya itu, yang besi kuningan itu apa namanya, batu dacing, ya sudah gitu, batu dacingnya 1 kilo, pasti gandumnya 1 kilo kalau timbangannya benar. Tapi kalau timbangannya disetel, ya dacingnya 1/2 kilo, ya, atau gandumnya 1/2 kilo, dacingnya 1 kilo, seimbang. Loh, kok bisa? Curang berarti. Jadi orang mengira betul 1 kilo gandum itu, padahal cuma 1/2 kilo. Maka dia rugi nggak? Rugi kan? Curang soalnya. Begitu juga kalau kamu curang, artinya kamu tidak betul-betul sempurna menjalankan hak salat, maka kamu tidak akan mendapatkan pahalanya yang sempurna pula. Makanya man aufa istaufa, barang siapa yang menepati dengan baik dan betul, istaufa, dia juga akan berhak untuk mendapatkan pahala yang baik dan sempurna. Begitulah perumpamaan salat, seperti orang yang menimbang timbangan. Wa qala Yazid Ar-Raqashi, Yazid Ar-Raqashi mengatakan, kanat salatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mustawiyatan ka'annaha mauzunah. Adalah salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mustawiyatan, yaitu lurus, sempurna, sama rata. Kamithli ka'annaha mauzunatun, seakan-akan salat Nabi itu seimbang. Mauzunah, seimbang. Sudah ada ukurannya dari saking sempurnanya. Orang kalau sudah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat, maka mereka akan memujinya. Bacaannya sempurna, cara rukuknya sempurna, cara i'tidalnya sempurna, sampai kemudian salam. Begitulah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Teladan kita
panutan kita. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innar rajulaini min ummati la yaqumani ila sholati wa ruku'uhuma wa sujuduhuma wahid wa inna ma baina salatayhima ma baina as-sama'i wal ard. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, innar rajulain, sesungguhnya ada dua orang lelaki, min ummati, dari umatku, tayakumani ila shalah, keduanya itu benar-benar berdiri untuk melaksanakan salat. Wa ruku'uhuma wa sujuduhuma wahid, ruku' keduanya, sujud keduanya satu, sama rata, enggak ada beda. Yang ini ruku, yang ini juga ruku. Yang ini sujud, yang satunya lagi juga sujud. Wahid, sama, enggak ada beda. Tapi kata Nabi apa? Wa inna ma baina salatayhima, dan sesungguhnya jarak antara dua salat keduanya, jarak antara salat yang satu dengan salat yang lainnya, ma bainas samai wal ard, antara langit dan bumi. Sama baca Fatihah, takbiratul ihram, baca Fatihah, sama fasihnya, sama tata cara menjalankan rukun baik fi'li dan qaulinya juga sama-sama sempurna. Tapi kok nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala jauh berbeda. Bahkan jarak nilai itu seperti antara langit dan bumi. Subhanallah. Kenapa kok bisa begitu ya? Wa asyara, dan beliau mengisyaratkan ilal khusyu', kepada kekhusyuan. Ternyata yang satunya ini lebih khusyuk daripada yang satunya. Sehingga dengan memiliki rasa khusyuk itulah dia dapat mengungguli temannya yang satunya itu. Subhanallah. Inilah yang akan membedakan antara dua orang hamba tersebut. Bolehlah sholatnya sama, tetapi belum tentu kekhusyuannya sama. Kenapa? Karena sholat itu ada dua. Ada zahirus sholah, ada batinus sholah. Ada sholat yang zahir, ada juga sholat yang batin. Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad menjelaskan, kata beliau di dalam An-Nasaihud Diniyah, zahirus shalah haddul badan wal jawarih, wa batinus shalah haddul qalbi was sir. Zahirnya salat itu jatahnya badan dan anggota tubuh. Batinnya salat itu adalah jatahnya hati dan sir, rahasia kita. Apa itu zahirnya salat? Yang merupakan bahagian jatah untuk badan dan anggota tubuh kita. Dan apa itu batinnya salat? Yang merupakan jatah yang harus dilakukan oleh bahagian hati dan sir kita. InsyaAllah kita akan bahas di pelajaran berikutnya nanti. InsyaAllah. Mungkin penutupan apa ya? Oh, masih ada ya? Minggu depan itu masih ada lagi 2 kali pertemuan lagi mungkin ya. InsyaAllah mungkin sekitar 2 kali pertemuan lagi.